Oke, biar kelihatan sekalian saya rekam ya masalahnya. Jadi kejadiannya adalah, ini perhatiin, dia modul driver VirtualBox-nya dia nggak nemu di directory kernel versi 6.5.0.14. Cuman dia tuh ada di modul 6239, makhluknya ada sebetulnya. Jadi kernel saya yang lama versinya 6239. Entah kenapa ini sistem operasi ngupgrade kernelnya ke 6514. Jadi nggak ada di situ, nggak bisa jalan. Saya coba kopiin, nggak bisa. Ya sudah, harus diformat ulang nih komputer gitu ceritanya. Jadi saya harus kerjain malam ini. Dengan kondisi saya harus kerjain malam ini, dengan keterbatasan VirtualBox-nya nggak jalan, saya lagi bingung. Gimana caranya? Ini VirtualBox nggak jalan soalnya. Jadi saya nggak bisa bikin mesin virtual nih. Gimana caranya ya? Seru urusannya. Hah? Sama aja, harus nginstall segala macam kan? Bentar. Kita berjuang dulu ya. Saya coba install ulang VirtualBox. Ini gila aja ini mah, kacau. Kalau nggak bisa, saya bisa ngasih lihat beberapa tanpa VirtualBox, tanpa GNS3 nih ya. Saya akan coba kasih lihat tanpa VirtualBox, tanpa GNS3. Tadi setup IP versi 6 segala macam, terus kita bisa ngelihat si arsitektur TCP/IP seperti apa, gitu ya. Tapi ini saya akan coba berusaha dulu jalanin VirtualBox lagi, apt remove VirtualBox DKMS. Tapi sebenarnya tanpa ini ya, bintang. Saya buang dulu VirtualBox. No. Oke. Mudah-mudahan pakai doa banget nih. Ini saya hilangin semua virtual. Tadi saya nggak delete-nya, nggak pakai bintang soalnya. Coba kita install ulang. VirtualBox sama VirtualBox Qt. Oke. Saya delete habis, saya coba install ulang. Jadi VirtualBox itu dia harus install driver di sistem operasinya supaya virtualization engine-nya, VT-nya bisa jalan. Kalau enggak dia nggak bisa pakai virtualization engine-nya dia. Oke, nih kalau berhasil, alhamdulillah. Kalau nggak berhasil, pusing kepala. Ini install ulang loh ini. Saya install ulang VirtualBox. Kalau nggak berhasil, ntar malam saya format soalnya di komputer. Sekedar info aja. Jadi kalau saya sebenarnya ini komputer cuma buat demo-demo aja. Saya di rumah ada komputer benerannya sih sebenarnya buat kerja. Sebenarnya ada komputer lain. Yang ini demo doang. Jadi kalau mau saya format juga nggak apa-apa karena datanya nggak ada. Jadi salah satu kebiasaan saya adalah komputer buat demo dibawa-bawa, itu mau diformat mau hilang nggak apa-apa, ada komputer aslinya, terus datanya selalu saya backup data saya ada backup di 3 harddisk sih. Cuman kalau perpustakaan saya ada di 2 harddisk doang, 12 tera, kira-kira kayak gitu. Jadi mainnya backup banget, dan itu penting banget kalau Anda masih pakai Windows, barangkali itu penting banget backup, soalnya urusannya sama ransomware ya. Dan ransomware itu bisa didetek sama antivirus nggak? Solusinya ransomware apa? Backup. Sama mainan artificial intelligence sih, AI, kira-kira kayak gitu. Sambil ini saya akan loncat-loncat dikit ya. Sambil nih bro, semenit lagi ya. Oke. Kalau mau belajar versi 6, sekalian versi 6 ini dikasih lihat dikit.
Oke. Masuk ke sini. Alah. Ini gue udah bayar tetap aja gini. Aduh ampun deh. Ya. Jadi kalau mau belajar IP versi 6 silahkan masuk ke Ono Center ORID/wiki, masukin IP versi 6. Parah. Oke. Ilmunya ada di sini. Kalau pengen cari bukunya ada di Andi Offset juga sama. Andi Publisher. Nanti ada bukunya di sini. Bisa nyebut Ono, bisa juga IP versi 6. Mudah-mudahan keluar. Nih ada 2 bukunya. Wih, mahal juga ya, 90.000 ya. Kalau mau yang gratis, yang ini gratis. Yang ini mahal. Yang ini gratis. Kuliahnya juga ada versi 6. Nah, sekarang karena masih pertanyaan sederhana dulu ya. Versi 4 panjangnya berapa bit? Panjang IP versi 4. Pasti lu hafalnya desimalnya. 192, 168. Kalau bitnya berapa bit? Hah? Versi 4 berapa bit? 32 bit. Versi 6? Hah? 128 bit. Beres ya? Jadi versi 4 32 bit, versi 6 128 bit. Panjang banget. Oke. Penampakannya kira-kira kayak gini. Oh, ini mah langsung protokol versi 6-nya ya. Penampakannya ini dia. Penampakannya kayak gini, 128 bit. Sebetulnya jumlah komputer yang bisa dikasih alamat segini banyak. Cuman kalau kita nulisnya 3402 ini kan pusing. Akhirnya dia nulisnya pakai heksadesimal sampai F. Banyak banget F-nya. Cuman kalau nulisnya kayak gini juga pusing. Akhirnya kita nulisnya pakai tiap 4 heksadesimal titik 2, 4 heksadesimal titik 2. Kira-kira gitu cara nulisnya supaya gampang diingat. Kalau versi 6 kan versi 4 kan desimal. 192.168 desimal. Angka maksimumnya dari 0 sampai 9. Kalau ini 0 sampai F, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, terus ini kalau ke bawah, kalau nulis kan kayak gini IP-nya. Oke. Cuman supaya gampang diingat, kalau ini ada 0, ini ada 0, ini ada 0. Kalau depannya 0, ini depannya 0, depannya 0, dibuang 0-nya. Jadi misalnya kayak gini. 2001 0 dB8. Jadi 2001 dB8. 0-nya dibuang depannya. Kalau 0-nya banyak, kayak gini, 0-nya banyak. Nih banyak 0-nya. Jadi titik 2 titik 2 1. Oke. Kalau 0 semua depannya, belakangnya 1, tulisnya kayak gini. Ini alamat apa nih? Titik 2 titik 21 apa? Hah? Itu localhost. Bisa dilihat di sini if config. Oke. Ini dia. Localhost ya. Kalau di versi 4 127.0.0.1. Oke. Versi 6 tuh localhostnya kayak gitu. Terus bisa dihitung kalau mau ngitung. Nah, sekarang yang pentingnya beberapa ini format paketnya aja biar kelihatan dulu ya. Kita membandingin format paket lah. Jadi IP versi 6 sama versi 4 ini panjangnya hampir sama. Sama-sama sekian 40 oktet. Sama-sama segitu panjangnya protokolnya. Coba kalau kita lihat IP versi 4 format. Oke, ini panjangnya sama loh, nggak beda jauh. Jadi panjang ini sama panjang ini sama, walaupun panjang alamatnya beda.
Cuman kalau kita perhatikan di sini cuman ada sedikit protokolnya, cuman sedikit: version, traffic class, flow label, payload, next header, hope. Udah gitu alamat. Kalau yang di sini banyak banget nih, version apa ini ada segala macam panjang. Udah gitu di sini ada source address, destination address segala macam. Jadi ini yang lebih banyak. Fitur protokolnya lebih banyak. Konsekuensi yang terjadi karena protokolnya lebih ribet, versi 4 itu lebih lambat daripada versi 6. Karena si software harus parsing banyak parameter kalau versi 4. Kalau versi 6 parameter yang diparsingnya cuma lebih sedikit. Konsekuensinya versi 6 lebih cepat daripada versi 4 sebenarnya. Beres ya? Dia lebih cepat dan dia gayanya versi 6 adalah kalau ada apa-apa dia kasih extension. Tapi biasanya kalau tanpa extension dia kenceng. Makanya versi 6 lebih kenceng daripada versi 4. Gitu ya. Dilihat dari panjang headernya lebih cepat dia. Oke. Ini udah beres belum tadi? Gua nginstall, coba lihat. Sorry, salah. Alas ya. Mati dah gua. Oke, gini coba. Cobaan ya. Ini fatal banget nih, VirtualBox-nya tewas. Perasaan kemarin masih jalan. Bawa ke sini tewas. VirtualBox DKMS. Kalau nggak berhasil, seru nih urusannya. Bener deh, aduh ampun deh, nyerah gue. Qt. Soalnya semalaman installnya ntar. Gak bisa. Install ulang. Ini mah nggak bisa ini. Horor. Mateng deh gue. Oke. Kita bisa nggak ya? Oh, bentar. Ini kita masih punya Cisco ya? Cisco masih bisa jalan di VirtualBox tanpa Cisco bisa jalan di GNS3 tanpa VirtualBox. Terus saya masih punya virtual PC di GNS3 tanpa VirtualBox. Jadi ada beberapa komputer tanpa VirtualBox jalan di GNS3. Jadi saya akan nyoba kayak gitu aja dulu ya. Ini percobaan banget nih. Gile, mantap. Baru keren ini. Cuman saya akan coba ngasih lihat ini ya. Nyadap Wireshark, kita akan sadap dulu untuk melihat layer TCP-nya. Oke. Ini Wireshark-nya. Wireshark bisa diinstal di komputer Anda. Cuman nggak tahu nih, orang IT biasanya suka ngamuk-ngamuk kalau kita install kayak ginian. Ini kita bisa ngelihat isinya paket yang lewat. Oke, kita kalau buat pemula pertanyaannya, yang biasa pakai WhatsApp berapa orang? Yang udah pernah pakai? Yang biasa atau udah? Yang udah dulu ya, udah 2, 3. Biasa pakai? Pernah ya? Pernah pakai ya? Oke. Yang lain mungkin masih belum. Sekarang saya kasih lihat. Saya buat pemula itu ada capture. Kita bisa start capture, ada analyze. Jadi buat pemula yang dipakai cuma capture sama analyze. Analyze biasanya saya akan follow TCP stream. Oke. Capture saya akan start capture. Oke. Dia lagi nyadap nih sekarang. Ini kelihatan paket yang tersadap. Oke. Saya akan buka browser, saya akan masuk ke ini di reload misalnya. Oke. Ini HTTP biasa, jadi bisa kelihatan sama si Wireshark-nya.
Ini kelihatan paket yang ditangkapnya. Oke, saya stop dulu, capture, stop, biar nggak bergerak dulu. Oke, sekarang ini kalau kita ngelihat paket-paketnya, oke, ini saya ke atasin ya. Ini saya mau ngasih lihat yang namanya TCP/IP. Oke. Ini adalah paket pertama yang ditangkap, paket kedua, paket ketiga, paket keempat, dan seterusnya. Jadi nomor ini adalah paket yang pertama, seterusnya ya. Saya bisa klik sembarangan, saya pengen lihat paket yang mana gitu ya. Saya akan klik paket yang ini misalnya. Oke. Ini saya klik sembarangan. Saya klik paket nomor 3. Pertanyaan di paket nomor 3. Ada berapa lapisan paketnya? Ada berapa lapis protokol di situ? Paket ketiga, protokolnya ada berapa? Ada berapa lapis protokolnya? Wah, serius banget lu pada ngeliatnya ya? Nih, ada berapa lapis protokol yang ada di paket nomor 3? Lapisan protokolnya ada berapa? Halo? Bingung loh. Tadi teorinya berapa? 7, 5. Ini ada berapa? Yang bisa jawab? Gua kasih lihat lapisan protokolnya ya. Oke. Ini paket nomor 3. Ini saya akan pindahin ke paket nomor 5 misalnya. Paket nomor 7 misalnya. Liatin yang tengah sini. Paket ketiga 1, 2, 3 lapisan protokolnya itu. Paket nomor 5 1, 2, 3, 4 lapisan protokolnya itu. Saya pindahin lagi, ini saya turun ke bawah ya. Ini yang kelihatan banget nih. Ke sini klik. Saya pengen yang ada payloadnya. Yang ada hijau, warna hijau mana? Warna hijau. Warna. Soalnya kalau ada payload, ini ada payload kali ya. Nih, ada payload 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kelihatan lapisan protokol apa di satu paket, lapisan protokolnya beda-beda. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, 6, 7, 8. Terus yang nentuin lapisannya itu ada berapa siapa? Tukang coding. Yang codingnya suka-suka gue bikin 7 lapisannya ntar. Jadi kira-kira kayak gitu. Sekarang saya kasih lihat dalamnya nih ya. Kan belum pernah lihat dalamnya ya. Saya kasih lihat dalamnya nih. Saya masuk yang inilah. Nih. Oke. Ini adalah physical layer yang atas. Ini physical layer nih. Oke, ini physical layer. Ini data link layer. Coba kita lihat. Ini ada MAC address, source, destination. Kalau physical layer tadi colokan ini masuk ke colokan mana? Ini source destination. Terus dia ngasih tahu di atas saya ada IP versi 4. Dia ngasih tahu. Ini saya tutup. Sekarang di versi 4-nya di network layer. Network layer itu IP versi 4 ya. Saya coba iniin. Oke. Dia ngasih tahu source-nya IP-nya berapa, destination IP berapa. Terus dia ngasih tahu ini adalah versi 4. Total length dari protokolnya 40 byte. Udah gitu dia time to live 64, di atas saya ada TCP/IP. Oke. Pertanyaannya, time to live 64. Artinya apa? Waktu koneksi ke destination-nya. Waktu koneksi ke destination 64 millisecond. Salah. Ada kisah. Jadi ini protokol ada kisahnya semua sebenarnya. Jadi 64 artinya dia punya kesempatan buat ngelewatin 64 router ke depan. Jadi tiap lewat satu router, time to live mati satu. Tiap lewat satu router. Sampai dia 64, tujuannya belum tercapai, paketnya dibuang. Kenapa sampai kita ngembangin protokol seperti itu? Pada zaman dulu kala, waktu kita ngutak-atik jaringan, suka salah setting. Misalnya, gue mau ke Amerika, kirim ke Bandung, orang Bandung bilang mau ke Amerika, kirim ke Jakarta, orang Jakarta bilang ke Bandung, muternya itu paket kan? Dan akibatnya terjadi badai paket di jaringan yang kita buat.
Supaya tidak terjadi badai, dibikin time to live sampai 64 buang. Kalau enggak muter terus tuh paketnya. Jadi ini protokol dibikin karena banyak kasus. Gitu ceritanya. Baru tahu ya? Ada ceritanya, seru ya? Karena kita mainan kayak gitu, ngerti dalamnya, orang bikin dari awal mau tahu. Nah, terus di sini juga banyak sih sebenarnya. Ada ini cek sama buat ngecek nih paketnya bagus nggak ya. Ada window-nya juga biasanya. Oh, di TCP yang ada window. Oke. Itu udah jelas ya. Tadi yang data link kelihatan MAC address-nya. Kalau IP kelihatan network-nya. IP address-nya, network-nya ya. Nah, sekarang kita tutup. Sekarang kita lihat yang ini. Oke. Ini kelihatan ada, ini TCP yang kita lihat, TCP ya. Dan kita lihat ada source port, destination port. Jadi alamatnya berupa nomor port. Oke, source destination. Nah, yang seru di sini TCP dia menjamin paketnya nyampe. Cara ngejaminnya gimana? Dia kasih nomor di sini. Ada sequence number. Sequence number. Oke, ini paket nomor urut sekian. Terus di sana akan bilang paket nomor urut sekian acknowledge diterima. Terus kita kirim nomor selanjutnya, acknowledge. Kirim acknowledge. Kalau tidak ada acknowledge, kirim ulang. Dengan cara itu kita menjamin paketnya nyampe. Beres ya? Oke. Terus di sini ada window. Kasusnya gini nih, mainan window itu kira-kira gini. Bayangin kalau kita kirim paket ke ujung sebelah sana, harus nunggu acknowledge sebelum kirim paket yang selanjutnya. Berarti butuh waktu dong. Kirim, nunggu, kirim, nunggu, kirim, nunggu. Kalau kita tahu, oke, satu paket kirim, nyampe. Kirim satu paket, nyampe, bagus. Kirim dua paket, satu, nyampe. Ya udah, kenapa nggak kirim dua sekaligus? Kirim dua, jebret. Acknowledge dua sekaligus. Kalau dua itu bagus, kirim tiga sekaligus, jebret. Terus tiga acknowledge. Akibatnya kita ada yang namanya window ini. Ini window itu dia batasin, kita bisa ngirim berapa paket sekaligus, supaya waktu acknowledge-nya jadi pendek. Kalau di IP versi 6, kita mengenal yang namanya jumbo paket. Bisa, ini kan cuman 1500 byte. Kalau jumbo itu 64.000 byte, langsung dikirim semua, jret. Nggak bisa satu file 1 giga dikirim, nggak bisa. Jadi kita paling berapa ribu byte dikirim sekaligus tanpa acknowledge, kira-kira kayak gitu. Itu buat supaya cepat semuanya. Jadi ini semua protokol didesain supaya dia bisa cepat. Kalau dia mau ngelewatin beberapa router, dia adanya di IP itu. IP akan ngatur. Tapi tolong perhatiin tadi ya. Waktu kita ngelihat network address kan cuma ada source sama destination kan. Gimana taunya dia lewat mana? Kalau kita mau ngirim ke Amerika lewat router yang ini, taunya dari mana? Hah? Nggak, lewat mana ya? Lewat home-nya lewat mana? Tahu dari mana? Kelihatan nggak di protokolnya? Hah? Lewat gateway. Ada nggak di protokolnya? Coba, gua kasih lihat lagi nih. Ada. Nih. Ini cuma ada source destination ya. Tidak ada informasi lewat mana. Lu bayangin ngirim surat ke kantor pos, ada nggak lewat mananya? Cuman dari siapa kepada siapa kan? Lewat mana kagak ada. Oh nyampe. Kantor posnya ngatur, JNE-nya ngatur. Ini juga sama. Yang ngatur router. Routernya tahu IP ini lewat sini, IP ini lewat sini. Routernya ngatur pakai protokolnya router ya. Ada OSPF pakai BGP segala macam. Tapi itu harus jalannya harus ada virtual box. Kagak ada virtual box pusing kepala gue. Ini kondisi lagi pusing, virtual boxnya tewas soalnya. Ini beres ya? Dari sini beres ya? Nah sekarang jadi udah ngeliat dalamnya ya. Sekarang kita coba lihat Oke. Ini lagi pusing gimana caranya ya gue bisa jalanin versi 6. Enggak, versi 6 butuh ini soalnya butuh lawan. Oh tadi ini aja ya. Kita coba, ini nggak jalan soalnya. Kita coba ini aja ya.
Kita percobaan tanpa VirtualBox. VirtualBox nggak bisa dipakai. Kita tanpa VirtualBox nih sekarang. Oke. Yang bisa dipakai tanpa VirtualBox cuman Cisco sama virtual PC ini sama cloud segala macam bisa. Oke, tanpa VirtualBox. Sekarang kita akan ini percobaan asli. Kepaksa saya pakai Cisco. Oke. Sorry, router di sini biasanya apa? Cisco. Hah? Kalau mau jujur saya lebih suka Mikrotik sebenarnya. Cuman saya punya masalah dengan Mikrotik yang di laptop ini soalnya VirtualBox-nya tewas. Jadi Mikrotik nggak bisa kasih lihat. Jadi saya tergantung Cisco nih. Cuman Cisco saya nggak senyaman Mikrotik buat sayanya. Karena saya lebih biasa hidup dengan Mikrotik. Maklum, rakyat biasa, kagak biasa pakai Cisco, mahal-mahal banget. Jadi saya nggak biasa sebenarnya pakai Cisco. Cuman kita terpaksa lah pakai Cisco. Nah sekarang dia punya virtual PC. Saya sambungin ke cloud. Oke. Kita punya kayak gini ya. Kita akan coba supaya Cisco-nya bisa jalan sekaligus sampai versi 4 sama versi 6. Oke. Ini saya sambungin. Bentar. Saya lihat contekannya dulu ya. Contekannya Mikrotik. Oke. Kita akan, tapi kita udah ngelihat TCP/IP protokolnya udah kelihatan. Sekarang kita akan coba lihat routing, tapi versi 6 langsung ya. Percobaan ini versi 6 Cisco. Jadi saya udah punya catatan, saya udah bikin catatan buat Mikrotik sama Cisco. Versi 6-nya juga ada. Sekarang kita coba implementasi versi 6 sama versi 4 sekaligus jalan. Mudah-mudahan bisa. Ini oke. Di sini ada yang buat bikin router biasa aja di atas pakai router biasa. Kemudian di sini ada routingnya statik kalau antar Cisco. Kemudian bisa juga pakai OSPF. Kita juga bisa pakai BGP. Oke. Sekarang saya akan masuk ke ini routing statik tapi ini. Oh ini versi 6 doang. Oh versi 4 juga jalan. Oke. Ini percobaan ya. Saya jarang ngoprekin di Cisco soalnya ngopreknya Mikrotik. Coba di ACP-nya jalan kagak. Oke. Ini hanya versi 6. Oke, kita pakai sederhana aja ya. Pakai DHCP, pakai statik aja dulu daripada pusing kepala gue. Kayak statik. Versi 6. Oke. Kita akan coba langsung dual stack kayak gini. Dual stack. Jadi di satu interface kita bisa ngasih 2 IP sekaligus. Oke. Sebuah interface kita bisa kasih IP sekaligus. Bentar. Ini lagi mikirnya gini, saya lagi mikir agak gila. Bisa nggak ya? Ini saya sambungin ke sini, ke LAN. Ini saya sambungin ke sini. Ini saya sambungin ke sini. Ini percobaan banget nih, percobaan ya. Saya nggak punya settingan yang bagusnya kalau di Mikrotik. Atau saya kasih lihat kondisi yang Mikrotik ya. Soalnya hampir tiap hari saya ngopreknya Mikrotik sih. Biar kebayang bedanya antara Cisco sama Mikrotik. Mikrotik. Tapi nggak bisa dipraktekin yang ini jadinya. Oke, saya masuk yang dual stack langsung, pindahin ke bawah. Ini Mikrotik.
Tapi nggak bisa dipraktekin ya. Deh. Ini saya masuk ke router sederhananya Mikrotik yang saya buat. Jadi konfigurasinya cuma kayak gini. Ada cloud, ada Mikrotik, ada Kali. Oke. Kemudian yang saya lakukan adalah kalau di Mikrotik semuanya dari command line kita bisa kasih perintah. Saya reset konfigurasinya supaya kosong, nggak ada apa-apanya. Kemudian saya bikin supaya Ethernet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sekali semuanya dijadiin sebagai satu Ethernet. Di bridge sebagai satu Ethernet dengan nama bridge 1. Jadi perintahnya cuma kayak gini aja, interface bridge, namanya bridge 1, yang ditempelin dalam bridge 1 adalah Ethernet interface Ethernet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jadi satu semuanya. Kemudian ini perintah yang ini bisa milih sebenarnya. Perintah yang ini adalah supaya saya dapat IP versi 6 dari upstream, kira-kira kayak gitu. Jadi saya kayak ini saya disable dulu semuanya, kemudian dia minta IP versi 6 DHCP client. DHCP client artinya minta IP versi 6 dari routernya provider. Kita dapat IP versi 6, kemudian kita tambahkan itu sebagai default IP versi 6 buat belakangnya kita semua. Oke. Terus kita request prefix ke provider, nanti prefix ini akan dikasih ke semua LAN di belakangnya. Oke. Nah, yang ini cara minta yang lain lagi. Dia pakai tapi ini saya tutupin. Ini DHCP client juga sama. Oke. Nah, itu buat WAN-nya, buat sambungan ke internetnya. LAN-nya lebih sederhana. LAN di IP versi 6 kita punya dua pilihan, kita bisa pakai RA, router advertisement, atau kita bisa pakai DHCP. Ini kelihatan dia pakai RA. Jadi RA cara kerjanya gini. Kita punya prefix IP versi 6 buat LAN kita di belakang. Kalau di versi 4 misalnya 192.168.1 sekian. Itu /24. Kalau di versi 6 kita bisa punya misalnya 2001.2 123.2 berapa. Slashnya biasanya mudah-mudahan Astra sudah punya versi 6. Harusnya lu punya orang dulu mah gratis ya, kalau sekarang nggak tahu gue. Kalau punya biasanya dikasihnya untuk satu corporate /48 ya, biasa satu corporate. Bayangkan /48 dari 128. Jadi panjang total 128 bit, kita dapatnya /48. Nanti tiap LAN slashnya 64. Cara ngitungnya gini, kita punya total 128 bit, dipotong 64. Berarti kita punya address buat hostnya 64 bit loh. Oke, gua kasih kalkulator biar kebayang ada berapa komputer yang bisa dikasih alamat. Kalkulator. Oke. Jadi kalau 2 pangkat 64 sama dengan sekian komputer di satu LAN. Oke. Jadi 48 ke 64 itu berapa? Coba. 64 kurang 48. 64 kurang 48 sama dengan 16 ya. Jadi kita punya, jadi ini bayanginnya gini ya, bentar. Enaknya gambarnya gimana ya? Saya lagi pakai ini paling gampang sih, pakai mind mapping. Bentar. Kita pakai gambar aja ya. Gue pakai miro.com aja dah, yang gampang. Coba pakai Miro. Saya login dulu. Saya login pakai Google. Miro tuh buat mind mapping.
Kenapa saya pakai mind mapping? Supaya gampang gambarinnya. Saya akan berusaha gambarin IP versi 6. Oke, di Miro ada kemampuan buat gambar dia. Saya akan gambar. Miro tuh buat mind mapping, dan kita bisa rame-rame, kalau saya kasih URL-nya ke Anda semua, kita bisa rame-rame ngedit sebetulnya. Oke. Ini saya buang ya. Ntar, alah. Oke. Ini misalnya gini. Ini total panjangnya 128 bit total ya. Ujung ke ujung ini 128 bit. 128 bit. Saya gedein. Ini totalnya 128 bit. Oke. Kalau kita dikasih sama provider dari APG atau APNIC, kita akan dikasih panjangnya. Ini saya kasih potongan di sini. Oke, ini segini. Oke. Total panjang IP versi 6 yang dikasih buat alokasi bahwa kita networknya apa adalah 48 bit. Itu network address-nya. Jadi depannya dikasih 48 bit. Oke. Kemudian untuk LAN, tiap LAN dalam IP versi 6, LAN-nya di sini adalah 64 bit. 64 bit di situ. Oke. Dari sini ke sini, jadi 48 kayak network address. Kalau versi 6 biasanya kayak gini bentuknya. 2001.2 misalnya 12.2.5678.2.2 berapa gitu ya. Udah gitu di sini ada LAN-nya LAN berapa gitu ya. Jadi antara ini kan total di sini totalnya 64 bit dari titik ini ke depan itu 64. Jadi yang di sini adalah 16 bit sebenarnya. Di sini ada 16 bit nih. 16 bit. Jadi total, jadi 48 bit itu network address, 16 bit itu kayak LAN-nya, 64 bit adalah buat mesin. Oke. Nah, dengan cara ini kita punya 2/16 LAN di bawah sini dan mesinnya 2/64 mesin yang bisa kita kasih alamat. Total alamatnya adalah segini nih tadi. Kalau 1 kali 10⁻19 komputer dalam IP versi 6, kira-kira kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan kebayang. Nah ini terus dapatnya dari mana? Ini kita kasih lihat lagi ini. Nah si router advertisement server, kalau kita harus punya tabel kayak DHCP di IP versi 4, mabok lu bikin tabel 10⁻19 komputer pingsan bikin tabel. Jadi caranya API versi 6 kerja adalah ada alternatif satu lagi, dia pakai RA, router advertisement server, ngasih tahu bahwa saya adalah router. Jadi caranya API versi 6 kerja adalah dia akan secara periodik ini dia kasih tahu 20 sampai 60 detik, tiap 20-60 detik dia ngasih tahu saya adalah router, saya adalah router, saya adalah router. Nanti ada komputer mau masuk ke jaringan, dia ngelihat oh ada router di situ. Terus caranya kerjanya gini, router akan kasih tahu saya router IP versi 6, network address yang saya pegang adalah 2001.2.1234.2 berapa. Nanti si komputernya akan nanya, gue mau pakai IP ini boleh nggak? Misalnya 2001.2.123.4.25678.2 ABCD apa segala macam, boleh nggak saya pakai? Kalau boleh, saya ambil ya. Tolong kasih tahu yang lain, jangan pakai alamat itu. Jadi mainnya RA adalah si klien, si user, si PC, si handphone nanya, saya pengen pakai ini, boleh kagak? Udah gitu routernya bilang boleh, silahkan. Jadi beda sama DHCP, beda banget. Beres ya. Jadi caranya, jadi kita nggak punya kalau DHCP kan kita harus punya kumpulan address ya. Addressnya sekian. Ini udah nggak pakai kumpulan address. Si klien nanya,
Nanti router kasih tahu kita addressnya ini ya, depannya kayak gini ya, udah nanti di set semua, beres ya. Jadi caranya mainnya kayak gitu, IP versi 6 beda banget. Nggak ada DHCP server kan? Bisa pakai DHCP server. Jadi versi 6 ada DHCP 6 juga ada. Cuman rebate ininya, konfigurasinya lebih resek. Kalau saya suruh ngeset, saya akan pakai RA. Nggak pusing kepala. Beres ya. Settingannya gampang soalnya. Asli, cuma gini doang udah jadi. Cuma satu perintah kayak gini, nggak usah ngeset full addressnya apa, nggak usah ngeset, langsung jalan deh. Cuma gini doang. Settingnya parah banget nih. Nah ini dia advertise address saya ini, gitu. Dia ngasih tahu ke bridge-nya, gitu. Cuman gitu doang alamatnya, udah sebelum itu aja udah. Terus ya. Saran saya sih dicobain lah, orang lucu banget kok ini makhluk, asli lucu. Oke, udah mulai kebayang. Nah, udah gitu tinggal ping aja, beres. Kalau kita mau bikin statik cuma kayak gini, IP first name, address, add apa, udah. Sekarang kita akan coba ya. Tapi kita akan coba pakai apa sih namanya, si Cisco. Ini percobaan asli. Ya. Segmennya gimana? Kayak VLAN gitu? Oh, boleh pakai VLAN. Cuman kalau segmen bisa kayak gini nih. Ntar. Ada segmen server, client gitu kan? Oh boleh. Yang pasti dia IP ya, bukan dia IP, nggak ada urusan sama VLAN sih sebenarnya. Ya pokoknya dia IP sih sebenarnya. Coba kita masukin IP versi 6 lagi. Oke. Saya mau cari tentang routing. Oke. Bentar. Kok kayaknya bukan masuk kok, pindah ke jaringan gue. Reload. Ya, parah. Ini gambarnya nggak keload. Oh ini dia keload. Oke, ini yang saya terangin tadi tuh. Nih ya. Jadi prefix yang dikasih sama ID NIC ya, APG atau APNIC segala macam, prefixnya yang ini. Buat kalau misalnya Astra kan punya banyak anak perusahaan, bisa aja masing-masing anak perusahaan sama Astranya punya /48 masing-masing, sah, nggak masalah. Kalau mau diagregat juga silahkan aja sah. Tapi kita bisa punya /48. Tapi ini gede banget ya. Udah gitu kita punya subnet 16 bit subnet. Subnet artinya gini ya. Kalkulator lagi 2 × 16 nih. 2 × 16 sama dengan kita punya 65.000 network di dalamnya. Kayak misalnya satu lantai satu network misalnya ya, ini kalau kita lagi boros IP. Satu lantai satu network, ini ada berapa lantai? 9 atau bukan ya? 4 tadi ya. 4 lantai. Jadi di sini cuma kepake 4 network. Di sebelah misalnya ada 4 network lagi, cuma 8. Terus di mana 4 di kompleks ini aja cuma 20. Ini kita untuk satu /48 kita punya 65.000 network. Kalau /48 dipakai buat satu Astra bisa sih sebenarnya. Cuman kalau Astra mau boros, bisa aja kita minta beberapa 48 sah, bisa. Beres ya. Udah gitu satu network punya 2 × 19 host. Mesinnya 2 × 19. Kalau kita kan mesinnya 255. 1/24 kan cuma 255. Ini 2 × 19. Satu networknya tuh udah beres ya. Nah sekarang gimana cara baginya cara ini udah kebayang ya. Jadi ini tuh 65.000, ini 2 × 19. Ini yang belakang ini 2 × 19. Ini buat LAN-nya. Yang serunya nanti satu interface bisa punya beberapa IP versi 4 versi 6 sekaligus. Kalau di versi 4 kan cuma satu interface, satu IP versi 4. Kita harus bikin interface virtual untuk versi 4 yang lain. Kalau di versi 6, satu interface suka-suka lu mau kasih berapa biji IP versi 6 bebas. Oke. Nah, sekarang gimana cara baginya? Ini cara baginya.
nih, kita bisa punya pilihan satu 1/48, kita punya /65.000/64, boleh, sah. Oke, sah. Tapi bisa juga diginiin. Kita punya 1/48, misalnya Astra punya 1/48, terus Astra punya 4.096 anak perusahaan. Masing-masing anak perusahaan dikasih /16 biji /64, sah. Bisa kayak gitu. Bisa juga Astra punya 148, punya 256 anak perusahaan, nanti dibagi dua, ada yang dapat 16 subnet, ada 256 lagi /64, atau 16 masing-masing ada 16/64, sah. Bisa juga kayak gini, 1 biji /48 dibagi 16/52, nanti kita punya beberapa, bisa 16/56, bisa 256/60, bisa 4.000/64. Ini bisa punya 16/64, yang ini bisa punya kayak gini lah. Jadi cara baginya kayak gitu. Jadi potongannya cuma ada dua, ada potongan gedenya cuma 48. Nanti di sini ada beberapa ya. Ini kelihatan nggak sih di belakang? Kelihatan tadi nggak kebaca gua gede. Kalimatnya sopan banget sih lu pada. Mudah-mudahan baca nih ya. Jadi yang dipakai 48, slash yang saktinya 48. LAN-nya IP versi 6 selalu 64 LAN-nya. Cuman beberapa provider di Indonesia pakai slash, rada nggak sopan banget ya. Slashnya slash 127 atau 126. Kalau kita punya fiber point to point, dia kasihnya slash gitu. Slash 127 atau 100. Jadi kan totalnya 128, dia kasih 127. Tapi yang benernya sebenarnya kita slash saktinya IP versi 6 tuh 48, 64, sisanya bebas. Jadi cuma dua sih yang dipakai sebenarnya, 48 sama 64. Nggak ada LAN yang biasanya di bawah 64. Routingnya puyeng dia. Jadi kira-kira kayak gitu. Beres ya. Jadi cara baginya kayak gini doang. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau dari providernya udah IP 6, terus di dalam lokalnya kita masih 4, itu bisa diingat gitu, Pak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa, harus ngikutin. Jadi nggak bisa dari 4 ke 6 terus masuk ke 4 lagi gitu ya. Nggak bisa, mendingan 6 ke 6. 4 ke 4. Jadi kalau saran saya, kalau providernya 4 atau 4 dan 6, kalau 4 kita 4, kalau 6 kita 6, nggak ke 4. Jadi kita nggak bisa NAT dari 4 ke 6, 6 ke 4 nggak bisa. Ini secara praktis, teorinya bisa. Teorinya bisa, tapi prakteknya pening. Ada sih NAT 46 ada, tapi pusing. Mendingan 4 ke 4, 6 ke 6. Atau providernya punya 2 stack, dia 4 jalan, 6 jalan, ya kita bisa milih gitu. Cuman jujur sih kemarin nih Telkom misalnya, kita harus ngajarin Telkomnya soalnya. Jadi Telkomnya punya 2, IP 4 jalan, versi 6 jalan. Cuman si teknisinya, engineer-nya harus kita ajarin dulu, Mas, tolong di set routernya gini, cara ngesetnya gini, gitu, baru jalan. Kejadian itu, gue ngomong gini kejadian beneran soalnya. Kemarin di kampus nggak bisa. Terus teknisnya bilang nggak bisa Pak, gini. Emang router lo apa? Mikrotik. Coba lihat, kita yang ngesetin jadinya, jalan. Oke. Terus ya. Jadi teorinya ada, tapi prakteknya nggak bisa. Nah, ada lagi? Nggak ada. Kita percobaan ya. Kita percobaan nih. Gue kagak tahu bisa apa kagak nih. Kita akan jalanin. Start. Si routernya nyala sekarang. Saya akan masuk ke konsol. Nih loading. Si Cisco-nya loading. Oke. Sekarang saya coba lihat dulu. Ini masuk ke dalam Cisco. Ini coba kita lihat. Saya pengen tahu ininya sih, sambungannya kemana nih. Gua tadi asal nyolok. Oke, Ethernet 1.0 masuk ke cloud. Ethernet 1.1 PC 1, Ethernet 1.2 PC 2. Kondisinya gitu ya. Oke. Atau biar gua hidupnya gampang,
saya akan kasih switch ya. Saya cukup set satu ini aja. Soalnya harusnya sih bisa dibikin bridge, cuman gue pusing kepala antar ngesetnya. Saya nggak sefamiliar mikrotik soalnya. Kalau mikrotik saya udah agak luar kepala, yang ini enggak. Ini masukin sini ya, sembarangan. Jangan sembarangan, ntar lupa gue. Tar, bisa diedit nggak sih? Oke, ini saya buang dulu. Tolong diingetin tadi, saya masuknya ke mana? Ntar delete dulu ya, bentar. Oke, saya masukin lagi. Ethernet 0, saya masukin ke Ethernet 11 ya. Oke, sekarang itu masukin sini. Ini, kalau ini switch jadi nggak peduli colok kemana, nggak apa-apa ya. Oke. Target saya adalah saya akan bikin supaya si routernya punya IP versi 4 sama versi 6 sekaligus. Terus kita akan set supaya PC-nya punya versi 4 versi 6 juga. Terus kita akan coba ping-pingan. Versi 4-nya ngeping, versi 6-nya ngeping juga. Oke. Kalau mau seru, di sini saya bisa bisa nggak? Kalau saya start capture, saya bisa ngelihat apa yang terjadi sebetulnya. Jadi saya bisa ngelihat pakai VirtualBox lagi, Wireshark. Kita bisa ngelihat paketnya ngeping dari mana ke mana, bisa kelihatan sebetulnya. Oke. Sekarang saya akan jalanin dulu yang ini di start juga, ini start juga. Jadi PC 1, PC 2 nyala. Sekarang saya akan coba konsolnya tadi udah ada kan? Konsol udah ada. Oke. Tadi gue nyambungin ke 11 ya. 110 masukin ke cloud. Coba masuk, cari contekan. Ini dia contekan. Enable configure. Ini Anda biasa pakai Cisco, harusnya lebih jago dari saya. Saya soalnya jarang pakai Cisco karena nggak punya. Enable, oke. Configure terminal, udah masuk. Saya udah masuk ke terminal. Sekarang coba kalau ngelihat IP interface gimana ya? Show interface apa? Ethernet 1 itu ya? Portnya Ethernet 10. Cara ngelihatnya gimana? Ethernet 10 gitu ya? Gitu? Salah Show nggak bisa. Apa ya? Kayaknya show harus kasih. Hah? Diapain? Nggak bisa. Pakai du ya? Kalau nggak sama kayak du ya? Oke, nggak ada nih ya? Hah? Mana? Oh, spasi. Oh, no IP semua nih. Oke, kondisi nggak punya IP ya. Oke, sekarang kita kalau minta IP ke ini gimana caranya? Minta IP ke di Ethernet 10 di ACP client, perintahnya apa? Gue kagak hafal. Ntar kita, kalau nggak gue ngikutin ini dulu ya, ngikutin ini dulu aja ya. Kita akan ngikutin ini, cuman ini Ethernetnya 11 bukan 10, karena 10 dimasukin ke WAN, 11-nya yang masukin ke LAN. Terus saya kasih switch. Sorry, salah. Mana tadi? Mana sih tadi? Nih, oke. Saya gedein ya, biar ngeliatnya enak. Oke. Ini kita akan cobain konfigur terminal segala macam ini, cuman saya akan rubah